Menurut saya, menurut Pak Yuda permasalahan-permasalahan apa yang, selama ini Pak Yuda, hadapi mungkin di, lingkungan Pak Yuda sendiri, lingkungan sekolah Pak Yuda? Baik, ini mungkin, masalahnya sepele menurut sebagian orang, tapi menurut saya ini menjadi fundamental karena dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Ya, Masalahnya adalah, komunikasi, terkait dengan komunikasi komunikasi. dengan siswa saya ketika proses pembelajaran. Apakah saya menyampaikan terlalu cepat? Jadi, Ya, bahasa saya, Bu, ya. Apakah, mereka tidak paham apa maksud dari perkataan saya begitu. Ini yang selama ini menjadi tanda eee, tanya buat anu saya, Ibu. Iya, ya, jadi, oh ternyata yang Pak Yuda, hadapi yaitu, komunikasi pada saat proses pembelajaran ya? ya, kendala komunikasi saat proses pembelajaran. Yang ingin saya tanyakan di sini komunikasi yang Pak Yuda pakai atau kata-kata, yang Pak Yuda jelaskan di kelas itu mungkin pakai kata-kata verbal atau kata-kata yang biasa di sini maklum Pak, karena katong di sini rata-ratanya itu, eee, pakai bahasa Indonesia yang tidak baku, jadi mungkin anak-anak kayak Iya. ataukah mungkin menurut Pak bagaimana? Yang Pak Yuda Jadi komunikasi selama ini pembelajaran saya lakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baku, Bu. oh, Untuk saya bisa memahami bahasa, kan rata-rata siswa iya saya adalah siswa orang Maluku ya. iya siap Pak. Saya menjelaskan dengan gaya bahasa saya, bahasa Indonesia yang baku begini, menurut saya kok anak-anak ini kelihatan tidak begitu memahami begitu ya? Ataukah mereka diam itu memang memahami ataukah tidak paham? Saya juga kurang tahu, makanya ini mau saya sharing ke Ibu Nurmala ini. Ya. Kebetulan Pak, saya juga orang Maluku dan orang Buru Pak. Ya jadi, yang Pak alami itu komunikasi. Menurut saya Pak, betul Pak, pada saat ketong, mengajar di kelas itu komunikasi yang penting. Karena dengan komunikasi itu siswa bisa, eee bisa dengan mudah, menerima apa yang katong sampaikan. Kayak beta Pak, yang saat beta bicara dengan Pak ini, mungkin ini sudah kebiasaan beta, beta pakai bahasa beta keseharian di sini. Begitupun beta tampilkan di dalam kelas lah Pak. Jadi beta tampilkan dengan bahasa yang katong pakai sehari-hari di sini yang bisa menurut beta nyambung. Memang Pak beta beta lagi Pak setuju bahwa katong guru itu harus, belajar menggunakan bahasa Indonesia yang jelas, tapi karena mungkin menurut beta ada beberapa cara kalau memang bisa buat siswa itu paham, bisa siswa itu mengerti apa yang katong sampaikan, siapa apa Pak, bahasa itu bukan salah satu faktor pendukung Pak. Jadi menurut beta mungkin yang tadi itu Pak, karena mungkin di sini katong siswa itu rata-rata orang Maluku yang biasa bahasanya sehari-hari yang no nyambung dengan bahasa yang mungkin yang tadi beta atau pas sampaikan dengan cara, eee, Iya. jadi beta bilang, "Pak adaptasi juga kayaknya sedikit susah." Habis Pak memang asalnya memang dari Jawa, jadi memang sedikit susah kalau adaptasi pakai Jadi bahasa saya Maluku pernah melakukan, Bu, pernah Pak, melakukan untuk berusaha berbicara bahasa Maluku dengan Maluku. beta, terus apa apa, Bu? Kamu, katong, apa, Katong, kamong, itu heeh. saya pernah terlalu kaku mungkin jadi siswa itu tertawa, nggak tahu tertawa, saya juga merasa malu juga akhirnya, tidak saya pakai lagi bahasa begitu, Bu, karena saya mungkin terlalu medok Jawanya jadi Iya Pak, merasa aneh siswanya begitu, "Pak iya. Pak kayak rasa aneh ke Pak Yuda." Oh jadi Pak Yuda harus bagaimana? Saya harus bisa baca bahasa baku lagi begitu, bahasa Indonesia. Nah, ini kita mau cari strategi apa ya, Bu, pemecahan masalahnya ini. Iya strateginya berarti yang Pak rasakan ini, komunikasi saat pembelajaran yang tadi itu apa namanya strategi yang beta usulkan mungkin, strategi yang, mungkin Pak pakai mungkin yang tadinya itu, merubah komunikasi tapi dengan cara kayak bagaimana ya Pak ya? Saya harus belajar bahasa Iya sini. mungkin belajar bahasa di sini sih walaupun butuh waktu tapi, beta rasa bisa Pak kalau Pak bicara dengan bahasa, mungkin katong di sini orang Buru sehari-hari itu
mungkin mereka bisa menerima. Bukan kalau menurut beta Pak, bukan salah satu faktor komunikasi dengan bahasa juga Pak. Mungkin ada yang lain Kak. Ah, Sampai ya, siswa iya. kayak kurang mungkin Nah, ini kayak menarik beta kalau mau Pak. dibahas ya. Kayak beta Pak, beta kan bicaranya cepat ini Pak. Tuh. Begitupun saat Ya. pembelajaran di kelas itu beta kayaknya kan kontrol kayak beta tentang selesai proses pembelajaran beta sering-sering nih siswa. Sudah paham kalau mereka jauh sudah paham beta ulang lagi. Ibu tadi cepat kaseng, ibu bicara cepat kaseng. Kalau cepat bilang ibu ulang. Seng ibu masa. Kata sayang ibu, oh, oke. Kalau ibu cepat bilang, jadi ada salah siswa Pak yang saat beta terangkan itu cepat, beta mengajar itu cepat, dong komplain ibu pelan-pelan, oke. Jadi kayak mungkin sudah terbiasa, terus sudah ada siswa yang yang itu saat beta mengajar itu ada yang komplain ibu jangan, beta sudah mulai dalam proses pembelajaran kalau bicara dengan teman mungkin beta begini sudah memang sudah dasarnya begini Pak, bicaranya itu paling cepat-cepat, cuma pada saat proses pembelajaran beta sudah mulai merubah dan akhirnya bisa Pak, yang tadinya beta ini jadi beta rasa juga Pak bisa kayaknya dengan menggunakan belajar menggunakan komunikasi bahasa daerah di sini. Ya, saya berarti berusaha melambatkan tempo, kemudian berusaha belajar bahasa ini begitu ya Bu ya, Ya, menurut siap Mala Pak, ya. siap Pak. Terus apalagi ya? Nah, ini untuk mengidentifikasi bahwasanya siswa itu memang karena gaya bahasa saya yang kurang atau dari materi yang terlalu berat, bagaimana Ibu mengidentifikasinya ya? Kalau soal materi mungkin beta selalu bisa karena jenjang Pak dan beta kan beda-beda nih Pak. Beta kan kalau Oh, tadinya iya. sama-sama karena bisa sharing. Oh iya materi Pak mungkin di ini ya. Kalau materi biasa Pak, terasa tidak Pak. Kalau menurut Pak kan kalau ketemu guru mengajar itu kan sesuai materi atau bab-bab atau itu sudah tingkat-tingkatan. Apakah saat Pak proses pembelajaran itu Pak monoton harus selesai mata pelajaran semua kah biarpun sedikit yang penting siswa itu paham. Artinya begini Ibu Nurmala, mungkin Ibu Nurmala bisa sharing ke saya bagaimana Ibu Nurmala selama ini di kelas untuk mengidentifikasi bahwa indikator keberhasilan siswa itu menerima materi itu apa gitu. Jadi, siswa dikatakan sudah mencapai tujuan pembelajaran ini, berarti Ibu Nurmala sudah menerapkan ini gitu. Apa namanya? Siswanya begini berarti tujuan pembelajarannya tercapai begitu. Indikasi apa, indikatornya apa begitu, Bu? Yang selama ini Ibu Nurmala lakukan. Indikator yang selama ini beta lakukan yang pertama itu melakukan pendekatan-pendekatan, terus tidak monoton saat memberikan materi yang tadinya itu Pak beta setelah melakukan pendekatan indikator yang beta lakukan itu membatasi materi pada saat proses pembelajaran. Oh gitu ya Bu Jadi ya. jadi siswa itu sen terus beta kasih materi-materi ya mungkin tadi itu beta kasih kuis atau beta kasih yang lain atau Iya, kerja kelompok mungkin seperti itu Pak. berarti harus saya kasih kayak kuis di akhir, misalnya post test gitu Bu ya. Ya, bisa juga Pak pada saat di akhir atau
Alhamdulillah Bu, coaching-nya kayaknya sudah selesai. Jadi strategi Ibu kalau boleh saya simpulkan, Iya Pak, tolong Pak masih kasih beta lagi kayak butuh kayak ada sebenarnya bukan eh bukan dari saya Bu, kayak saya nggak boleh memberikan solusi atau masukan. iya Saya Pak, hanya siap siap siap. mengantarkan Ibu untuk Siap Pak. mencari Ayo. solusi Ibu Tadi saya sendiri. terlanjur bilang saya bisa berikan masukan. Nggak Salah. apa-apa. Ya Pak nanti chat pribadi. Iya iya, saya nggak apa-apa. Jadi begitu Bu ya, jadi tingkat Iya kenakalan di Pak. sekolahnya Ibu itu ada beberapa masalah. Pertama, Iya Pak. ekosistem sekolah yang tidak mendukung Iya Pak, dari Tompa guru, tulis dari kepala sekolah, dari ekosistem siswanya. Iya. sekolah. Nah, yang tidak mendukung. Nah, tadi Ibu Nurmala juga menyampaikan bahwasanya strategi yang akan Ibu ambil adalah membangun komunikasi dengan kepala sekolah Iya, untuk membangun. mengadakan salah satu guru BP di sekolah supaya alur penyelesaian masalah ini ada sebelum wali kelas ke kesiswaan itu ada namanya guru BP. Nah, Siapa? di situ namanya konseling itu dilaksanakan, ya. Jadi siswa itu diberikan konseling. Siapa? Kemudian menjalin komunikasi dengan guru, rekan guru yang akan Ibu ajak untuk berkolaborasi adalah Pak Sardin sebagai Siapa? pembina OSIS dan kebetulan Siap, beliau juga sebagai ketua komunitas praktisi. Dan siapa? semoga tujuan Ibu ini tercapai, semoga kenakalan siswa di sekolahnya Ibu bisa menurun dari strategi yang Ibu munculkan ini. Mungkin terima kasih Bu dari saya coachingnya itu. Selanjutnya saya akan menjadi coach-nya Ibu dan Ibu menjadi coach saya.